lagi. Ya. Ya. Dengan abang siapa nih bang? Bang Anas. Bang Anas? Ya. Bang Anas jualan apa ini bang? Ini jualan es cincau mas. Jualan es cincau? Ya betul. Udah berapa lama mas jualan es cincau? Ya alhamdulillah masih baru 4 hari. Baru 4 hari? Iya. Oh. Sebelumnya yang ngapain nih bang sebelum Kalau jualan? sebelumnya kerja di pabrik. Oh. Karena memang posisinya habis kontrak, ya nggak ada pilihan lain. Oh gitu. Nah ini cincau, boleh lihat nggak cincaunya ini bang? Boleh silakan. Oh ini. Nah kalau boleh tahu ini cincau bahan-bahannya apa aja nih bang? Oh kalau cincau itu daun cincau. Daun cincau. Heeh. Oh sekarang masih ada daun cincau ya? Apa gimana? Masih, cuman agak susah memang nyarinya. Agak susah sekarang ya. Saya aja ini dapatnya dari bos cincau. Oh dari bos Nah, cincau. saya beli daunnya aja sih. Beli daunnya aja. Nah itu proses pengolahannya gimana itu? Kalau ini dimasak dulu daunnya. Oh dimasak dulu. Daunnya dimasak dulu setengah mateng. Hmm. Ntar kalau udah itu kita taruh di ember kayak Ya. gini nih kita kucap. Oh. Tapi disaring dulu nggak ini? Disaring mas. Oh disaring dulu. Nah, disaring. Jadi kita tinggal ngambil airnya aja gitu Iya. ya? Jadi ini sari daun cincau. Oh sari daun cincau. Nah berapa lama mas bisa jadi beku begini? Kalau jadi beku begini kurang lebih setengah jam lah. Kalau setengah jam 1 jam itu paling lama nggak jadi nggak beku begini berarti dia gagal bikin lagi. Oh bikin lagi. Kenapa tuh bisa gagal? Apa kebanyakan air apa gimana? Kadang-kadang bisa jadi kebanyakan air. Bisa jadi juga itu masaknya kematangan gitu. Oh dimasak dulu. Nggak bisa kalau nggak. Oh jadi proses awalnya diperas dulu itu? Iya, cincaunya terus. Pertama itu daunnya kita masak. Nah, setelah masak kita cuciin ke air dingin kan. Setelah air dingin, daunnya kita pindah, kita siapin air nih segini lah ukurannya, nah gitu. Ntar kalau itu kita kucek. Oh dikucek. Nah ini satu ember begini ini berapa kilo daun ini bang? Kalau satu ember begini kurang lebihnya 2 kilo lah. 2 kilo. Selain cincau apa lagi nih bang? Kalau ini gula nih, pemanis. Nah ini pemanisnya saya pakai gula merah sama gula putih. Nggak ada tambahan lain, nggak ada. Oke. Nggak pakai pemanis lain, nggak ada. Kalau orang-orang kan biasa pakai yang gitu. Kalau saya emang nggak, gula putih sama gula merah. Jadi ini cuma gula putih sama gula merah, nggak pakai biang bang ya. Nah selain itu apa? Kemudian ini es. Nah ini es kita parut. Ya ini karena buat ini tadi saya getokin gitu kan. Oh gitu. Ini pakai santan. Oh pakai santan. Jadi santan langsung ke sini. Gitu. Maaf bang ya. Iya silakan. Mantap ya. Oke bang Anas, bikinin 2 bang. Yang satu jangan pakai es. Oke siap. Satu nggak pakai es ya. Ya. Bang Anas dulu pertama jualan es cincau ini motivasinya apa nih? Kalau motivasinya yang jelas karena kebutuhan. Oh, karena kebutuhan. Iya, karena kebutuhan. Sekarang kan posisi nyari kerja susah. Apalagi kita nggak ada skill kan gitu. Istilahnya kita nggak ada pilihan lain. Oh gitu. Jadi memang istilahnya karena ekonomi lah yang jelas. Bang ini untuk per porsi harganya berapa? Per porsi 4.000. 4.000. Bang Anas, Ya. kan baru 4 hari nih jualan ya. Selama 4 hari ini gimana nih pengalaman terjun ke dunia usaha? Oh ya kalau pengalamannya sih banyak. Yang jelas kita ketemu orang itu karakternya beda-beda. Ya. Banyak terus istilahnya. Ya banyak groginya sih kalau masih pertama ini kayak gini. Banyak grogi ya? Iya. Belum menyesuaikan juga ya Iya, sama? belum bisa biasa gitu. Apalagi kayak saya kan belum pernah jualan sama sekali. Oh belum pernah jualan? Belum pernah baru ini saya jualan. Makanya kadang-kadang kan jualin ada yang kurang manis, ada yang kemanisan gitu. Oh gitu. Karena belum tahu takarannya benar belum tahu. Saya cuma dikasih tahu bikin cincau gimana, selebihnya udah saya jalan sendiri. Jadi kalau mau berangkat nih saya bikin sendiri, saya cobain. Nah kalau untuk modal perharinya suka habis berapa bang? Modal per harinya habis berapa? Iya. Ya kira-kira 80 lah. 80. Nah, 80-an. Ya silakan masih. Iya. Maaf bang. Yang satu jangan pakai
Es. Yang satu jangan pakai es. Bang, kenapa sih dulu waktu keluar dari tempat kerja yang sebelumnya, kenapa harus memilih usaha cincau gitu? Apa ya? Karena ini apa yang jelas, saya lihat modalnya itu nggak terlalu besar. Terus istilahnya karena memang saya kan dulunya memang nggak bisa. Awal mulanya ini kan karena ada saudara bisa jualan cincau. Iya. Nah, saya diajarin sama dia. Oh gitu. Makanya itu. Kalau minder sih enggak mah, cuman kalau itu mah grogi malu ya. Grogi malu gitu. Kadang-kadang kan kita ketemu pelanggan nih, kita mau nawarin mah itu kan bingung gitu. Bingung gitu. Kayak gimana gitu. Intinya minder apa malu gitu. Nah biasanya mangkal di depan pom bensin aja Pak? Enggak sih, kalau saya mah biasanya keliling. Kalau pagi itu saya keliling dulu ke perumahan-perumahan, kampung-kampung gitu. Paling nanti ke sini ya kemarin kan ketemu tukang buah nih, biasanya ada tukang buah di sini. Terus saya tanya, "Mas, kalau saya ikut mangkal di sini boleh nggak?" gitu. Katanya, "Ya udah, ayo bareng-bareng." Gitu. Oh gitu. Makanya saya terus ke sini. Permisi waktu sore. Sore. Soalnya kan kalau dari pagi sampai tengah hari kan keliling ke motor kan capek, sakit pinggang, makanya saya sembari istirahat, sembari mangkal. Nah Mas, ini lokasinya ada di mana ini ya? Kalau boleh tahu. Di mana? Lokasinya ada di mana ini? Kalau ini di pom bensin Bojong. Pom bensin Iya, Bojong. pom bensin Bojong sebelum sesudah lampu merah 3 Raksa. Mas, bisa kasih pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah nih yang mau memulai usaha apa nih pesannya dari Bang Anas? Kalau pesan-pesannya sih yang penting percaya diri, optimis, sama apa ya? Jangan mudah menyerah. Jangan pantang menyerah. Iya, betul. Siap. Nah, harapannya ke depan apa nih buat cincau? Kalau harapannya ke depan sih yang jelas bisa bahagiain keluarga lah. Bisa bagian keluarga. Cincaunya lagi? Kenapa? Cincaunya lagi? Udah cukup udah segitu gitu. aja. Oh, ini yang nggak pakai es udah ya? Nah. Oke Mas Anas, terima kasih nih atas waktunya. Ya, Semoga Mas. kedepannya usaha Mas Anas ini makin lancar Mas ya. Amin. Makin berkembang juga. Amin. Dan Mas Anas selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.